Naam, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam, umahat. Kita akan baca latihan-latihannya untuk durusul lughahnya ya. Tapi gak apa-apa. Kita lanjut saja ke kitab. Nanti ana jelaskan. Taib. Naam. Jadi Afwan Ustadz, kemarin kemarin minta diingatkan soal itu Ustadz, Hamzatul Wasli Ustadz. naam. Hamzatul wasal ya. Taib. Ya. Taib. Kemarin kita sudah bahas ya bahwa fi'lul amr itu apa? Ialah al-mudhari' al-majzum ba'da hadfi harfil mudhara'ah. Ini satu hukum yang lain. Yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Naam. Jadi kalau kita menemukan misal yaktubu, maka hadirkan fi'il mudhari yang majzum. Lam yaktub. Setelah itu kita hapus huruf mudhara'ah menjadi aktub. Afwan. Menjadi aktub. Karena kita tidak mungkin memulai dengan huruf yang sukun, kita tambahkan hamzatul wasal. Seluruhnya harokatnya kasroh kecuali ain fiilnya dhammah. Di sini ain fiilnya dhammah tu ya. Maka kita dhammahkan uktub. Taib. Kemarin kita sudah bahas itu. Kemudian hamzatul wasal cara membacanya, dia itu dibaca di awal gugur. Nah bilang gugur ya. Gugur ketika di tengah. Dalam ucapan saja. Bukan dalam tulisan. Taib, gugur ketika di tengah. Dibaca di awal. Contohnya bagaimana ya? Ketika kita bilang di awal uktub ya. Uktub. Tetapi kalau di tengah misal didahului oleh yang lain, maka hamzatul wasalnya itu gugur dalam ucapan saja, bukan dalam tulisan. Maksudnya kita tidak ucapkan tapi tetap ditulis menjadi waktub. Kita lihat hamzatul wasalnya ini tidak dibaca sama sekali, kan tetapi tetap ditulis. Kita bacanya waktub ya, seperti itu. Kemudian hamzatul wasal ini ditulis tidak menggunakan tanda yang ini. Ya. Ditulis tidak menggunakan tanda hal seperti itu. Jadi kita enggak nulis seperti ini. Uktub. Salah. Atau kita tulis seperti ini. Ijlis. Ini juga salah. Hamzatul wasal itu tidak memakai tanda bentuk seperti ini. Ya. Jelas umahat? Jelas ya? Insyaallah. Taib. Kemudian al-amr itu hukumnya mu'rab atau mabni? Mabni. Mabninya ada berapa? Yang sudah kita pelajari? Dua. Ada dua, mabniun ala sukun dan Mabni ala hasbin. mabniun ala hadfin nun. Naam. Alhamdulillah. Kita lihat. Baik, kita akan baca ya. Naam. Kemarin kita sudah baca hiwarnya, sekarang kita lihat, perhatikan ya. Jadi kemungkinan dari fi'il amr itu mahat ya, ada
uf'ul, ada if'il, dan ada if'al. Kemungkinannya ada 3. Semuanya mengikuti fi'il mudhari. Ya, kalau uf'ul ini untuk yaf'ulu, untuk yaf'ulu. Kalau if'il untuk yaf'ilu, yang terakhir if'al untuk yaf'alu. Ya. Jadi kita lihat ain fi'ilnya. Kita lihat ain fi'ilnya. Ya. Di sini kita perhatikan yang pertama anta taktubu. Taktub kita hadirkan yang majzum menjadi lam taktub. Kita hapus huruf mudharaahnya menjadi uktub. Kita tambahkan hamzatul wasl menjadi uktub. Ya. Ini semuanya contoh-contoh dari fi'il amr tersebut. Ya. Contoh-contoh dari fi'il amr tersebut. Begitu pula contohnya misal tajlisu. Ketika ditambahkan lam menjadi lam tajlis, kita hapus huruf mudharaahnya menjadi ijlis. Kita tambahkan hamzatul wasl menjadi ijlis. Ada anta tadhhab, ada tadhhabu, kita tambahkan lam menjadi lam tadhhab, dihapus huruf mudharaahnya menjadi idhhab, kita tambahkan hamzatul wasl menjadi idhhab. Jadi ada 3 kemungkinan fi'il amr bentuknya ya. Kemudian di sini ada beberapa kata ya. Ada beberapa kata yang menyelisihi kaidah yang ada. Yaitu kul dan khudh. Khusus untuk akala dan akhadha, fi'il amrnya itu bukan, ini kan akala ya'kulu ya. Ya'kulu, akhadha, ya'khudhu. Fi'il amrnya itu bukan ukul dan bukan ukhudh. Tapi fi'il amrnya itu kul. Akhadha ya'khudhu, khudh. Selamanya bentuknya seperti ini kedua fi'il ini. Ini pengecualian dari 2 fi'il tersebut. Hukumnya bagaimana Ustaz dalam mu'arab dan mabni? Sama ya. Khudh mabni ala sukun, khudhu mabni ala hadfin nun ya. Khudhi mabni ala hadfin nun, khudna mabni ala hadfin nun. Afwan, mabni ala sukun. Kul, kulu, kuli, kulna. Itu sama ya hukumnya. Sebetulnya ada 2 fi'il lagi ya, yaitu amara dan sa'ala. 2 fi'il ini merupakan pengecualian juga ya. Ketika di awal kita bilangnya mur dan sal. Ketika di tengah kita bisa bilang wamur atau wa'mur. Kita bilang ini ya. Wa'mur. Wa'mur. Bisa kita bilang wasal atau was'al. Jadi 2 fi'il ini yang tidak dituliskan oleh mu'alif ya. Amara dan sa'ala. Boleh kita bilang mur atau sa'al. Ini harus wajib mur dan sal. Ketika di awal, ketika di tengah bisa kita bilang wamur atau wa'mur. Bisa kita bilang wasal atau was'al. Ya. Naam, itu 4 fi'il pengecualian ya. Pengecualian dari bentuk fi'il amr. Coba Ummahat kita tes. Qatala yaqtulu, fi'il amrnya apa? Uqtul. Uqtul. Dhahaba yadhhabu. Idhhab. Sami'a yasma'u. Isma'. Isma' ya. Rafa'a yarfa'u. Irfa. Irfa'. Nah, ana rasa mudah ya. Tidak perlu berlama-lama. Kemudian ini bentuk
bentuk tasrifnya. Bentuk tasrif dari fi'il amr. Afan, belum ya? Ana lupa juga. Taib. Ketika kita bilang ada misal uktub. Kemudian ada ad-darsa. Uktub, ba di sini sukun ya. Ba di sini sukun, alif lam itu juga sukun. Maka di sini bertemu dua sukun. Salah satunya harus kita kasih harokat supaya tidak bertemu dua sukun. Kita kasih harokat akhir dari fi'il amr ini dengan kasroh. Maka tata cara bacanya ketika bertemu dua sukun seperti ini menjadi uktubid darsa. Ya, uktubid darsa. Ifhamid darsa. Seperti itu. Kita kasih harokat, berikan harokat kasroh karena bertemu dua sukun. Naam, ini dia penjelasannya. Ada uktub, kemudian ada ad-darsa menjadi uktubid darsa. Iqra, ada Al-Quran menjadi iqra'il Quran. Kapan hal itu terjadi? Ketika bertemu dua sukun. Kemudian ini dia tata cara membaca hamzatul wasal yang tadi Ana sebutkan. Uktub. Kita baca hamzatul wasal itu ketika di awal. Tetapi kalau di tengah, ya hamiduk tub. Ya hamiduk tub. Kita langsungkan. Hamzatul wasal tidak dibaca. Gugur. Ya, ijlis. Udhul wajlis. Hamzatul wasal tidak dibaca. Ifham qala li abifham. Hamzatul wasal tidak dibaca. Naam. Seperti itu. Dan ini bentuk tasrif dari fi'il amarnya. Bentuk tasrif dari fi'il amar. Ya hamidudhhab. Idhhab. Ini ummahat hukumnya mabni ala apa ummahat? Ala sukun. Mabni ala sukun. Fa'ilnya Domir takdiruhu anta. Kalau idhabu Fa'ilnya al-wawu. mabni ala Ini adalah harfun nun. hadfin nun. Fa'ilnya Al-wawu. al-wawu. Idhabi mabni ala Harfin nun. hadfin nun. Fa'ilnya Alia. ya. Idhabna mabni Ala sukun. ala sukun. Fa'ilnya Nun. nun. Sahih. Naam, seperti itu. Ana rasa bisa ya. Naam. Kemudian di sini mu'alif menjelaskan ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut ini. Aqsamul fi'li salasatun. Fi'il itu atau pembagian fi'il itu ada 3. Ya, harus kita ketahui setiap fi'il pasti menunjukkan 2 hal. Al-hadatsu, kejadiannya. Yang kedua az-zamanu, waktu. Ini setiap fi'il pasti seperti itu. Kita perhatikan. Ada fi'il madhin, mudhari'un, dan amrun. Nahwu, contohnya zahaba. Zahaba ini menunjukkan kejadian pergi, kemudian menunjukkan waktu, kapan, lampau. Maka ketika kita terjemahkan telah pergi. Yadhabu ini menunjukkan pergi, dan menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Maka ketika kita terjemahkan sedang atau akan pergi. Kalau idhab sedikit berbeda, diminta pergi. Ya, itu ya sedikit perbedaannya. Jadi menunjukkan kejadian naam tetapi diminta untuk dikerjakan dan waktunya akan datang. Akan datang selalu, iya. Kita ketika memerintah seseorang kita bilang dulu baru dikerjakan ya. Inilah hukum dari fi'il amr. Jadi ala kulli hal fi'il amr itu adalah uraian lebih lanjut dari fi'il mudhari ya. Diambil dari kata apa, dari fi'il mudhari juga.
Taib. Ummahat, ada pertanyaan terkait fi'il amr ini, bagaimana tata cara mengi'rabnya, fa'ilnya, kemudian tata cara membaca hamzatul wasalnya, mudah ya, bisa ya? Insyaallah Ustaz. Masya Taib. Allah. Naam. Sekarang ada kita akan baca ad-darsu al-khamisa asyara malam hari ini ya. Taib. Al-khamisa atau ad-darsu al-khamisa asyara. Daras 15. Taib. Di daras 15 ini kita akan mempelajari yang namanya la an-nahiyah. Taib, itu dulu. La an-nahiyah. Taib ummahat, al-mudhari' yang mu'rab kemungkinannya bisa dia marfu, dia bisa mansub, dia bisa majzum. Pertanyaannya kapan dia bisa mansub? Gak ada mim nasab yang nasabin. Ketika didahului Anak aman penasuk. oleh yang atau didahului kata yang memansubkan. Kata yang memansubkan. Ya, disebut dengan nasibun. Jamaknya nawasib. Kata-kata yang memansubkan. Kapan dia majzum? Berarti ketika didahului kata yang menjazmkan. Ya, bahasa Arabnya jazim, jamaknya jawazim. Kata-kata yang menjazmkan. Nah, jadi di antara yang memansubkan ada lan, ada an, ya. Nah, sekarang kapan dia majzum? Ketika ada jazim. Salah satunya adalah la an-nahiyah. Adalah an-nahiyah. Taib. Sebelum ana lebih lanjut kepada ala an-nahiyah, kapan dia marfu? Berarti ketika tidak didahului jazim atau nasib. Ya, tidak ada yang memansubkan atau yang menjazmkan. Mudah ya. Taib. Jadi kita akan membahas salah satu kata yang menjazmkan, yaitu la an-nahiyah. An-nahiyah itu larangan. Jadi menunjukkan untuk melarang. Maka la ini biasanya diterjemahkan untuk janganlah. Contoh Ustaz, contoh misal kita memiliki bentuk fiil tazhabu. Ketika kamu pergi, ketika kita melarang kamu untuk pergi, kita bilang la tazhab, ya, la tazhab, janganlah kamu pergi. Itu maksud dari la an-nahiyah, jadi melarang, ya, melarang. Kebalikan dari fi'il amr, kalau fi'il amr itu diminta untuk dikerjakan, kalau la ini diminta untuk tidak dikerjakan, ya. Ummahat, mafhum apa itu la an-nahiyah? Insyaallah Ustaz. Baik. Sekarang hukum ketika la an-nahiyah ini masuk kepada fi'il mudhari. Ya. Bagaimana? Kemungkinannya itu pertama, dia bisa masuk ke allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Misal kita bilang ya tadhhabu, ya. Kamu dari tadhhabu untuk anta, ya. Ketika kita masukkan la an-nahiyah, la tadhhab, janganlah kamu pergi. Di sini tadhhab fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmihi apa ummahat? Sukun. Sukun. Betul. Jadi yang pertama alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un, ya. Kita ulangi, alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, tanda jazmnya itu yujzamu
bisukun. Ini dia satu. Selanjutnya, kemungkinannya dia masuk juga ke al-af'al al-khamsah. Contohnya ada tadhhabuna atau anti tadhhabina. Maka ketika masuk la an-nahiyah maka menjadi la tadhhabu, la tadhhabi. Di sini ummahat tadhhabu dan tadhhabi keduanya majzum wa alamatu jazmihi apa? Hasbun. Hadfun nun. Na'am, sahih. Hadfun nun. Maka kita juga bisa simpulkan al-af'al al-khamsah tujzamu bihadfin nun. Tandanya dengan menghapus nun. Yang terakhir yang kita harus waspadai ya, ketika fiil mudhari'nya itu bentuknya tadhhabna atau yadhhabna. Ini hukumnya mu'rab atau mabni ummahat? Mabni. Mabni sukun. Maka ketika masuk la menjadi la tadhhabna, Habna. tidak berubah. La yadhhabna. Ustaz, kenapa tidak berubah? Kan mabni, ya. Maka yadhhabna dan tadhhabna bisa tidak kita bilang dia itu majzum? Jadi apa aja ini? Ummahat, bisa nggak kita bilang dia itu majzum? Bisa. Bisa mabni sukun, Ustaz. Prakteknya Nah, Ana lupa ya apakah di kelas ini sudah Ana jelaskan atau tidak. Ummahat, coba apa perbedaan dari marfu'un, mansubun, majzumun, majrurun. Atau Ana bilang apa ini? Majrurun dan majzumun. Kira-kira istilah ini apa maksudnya ummahat? Ada yang bisa menjelaskan? Marfu misal. Apa itu marfu? Yang harus dibaca marfu ya Ustaz. Kira-kira kayaknya berarti belum ya. Afwan. Belum. Taib. Ini sebetulnya di jilid 1 kayaknya. Taib. Kita jalan-jalan dulu sebentar ya, biar Ana tidak ulangi kembali ya. Biar ummahat bisa memahaminya dengan baik nih. Kita tahu bahwa al-i'rab itu apa ummahat? Perubahan. Taib. Ada kita memiliki istilah al-mu'rab. Apa itu al-mu'rab? Yang berubah. Kata yang berubah. Kita jalan-jalan dulu sebentar. Kita memiliki istilah al-bina'u. Apa itu al-bina? Tetap. Ada istilah al-mabni. Apa itu al-mabni? Kata yang tetap. Kata yang tetap. Nah, kita juga memiliki pembagian dari al-i'rab. Macam-macam perubahan itu ada 4. Raf'un, nasbun, jarrun, dan jazmun. jazmun. Jadi kan kita bilang, oh itu anak itu berubah. Yang berubah itu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, ya. Itu sifat orang tersebut berubah, ya harus dia itu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka ketika kita bilang al-i'rab perubahan yang mana, keadaan yang mana, dari mana ke mana, dan ini macam-macam perubahan di dalam i'rab, ya. Taib. Kemudian selanjutnya ketika kita bilang dia itu berubah, yang asalnya dulu kikir sekarang misal orangnya sangat dermawan. Kenapa kamu bilang demikian? Karena ada tandanya dia setiap hari misal memberi makan fakir miskin.
Taib. Jadi kita tahu dia itu berubah karena ada tandanya. Begitu pula tentang al-i'rab ummahat ya. Masing-masing dari keadaan atau macam dari perubahan ini memiliki tanda utama. Di mana raf'un memiliki tanda utama Dhammah. dhammah. Nasab dengan Al-Fathah. jar dengan Kasroh. jazm dengan As-Sukun. jadi ini adalah tanda utama, bukan satu-satunya tanda. Ada tanda-tanda yang lain ya tentu. Untuk rafa ada alif, ada waw, ada thubutun nun dan sebagainya. Untuk fathah ada fathah, hadfun nun, ada ya, al-alif dan sebagainya, banyak ya. Banyak. Nah, kemudian sekarang perhatikan. Kata yang mu'rab. Kata yang mu'rab yang dihukumi rafa kita bilang Marfu. marfu'. Jadi marfu itu apa? Kata yang mu'rab yang dihukumi rafa. Jadi harus kita pahami mu'rab. Ini dia. Untuk kata yang mu'rab. Jadi istilah-istilah tersebut marfu', mansub, majrur, bahkan majzum, ini adalah istilah untuk kata yang mu'rab yang dihukumi rafa'kah, nasabkah, jar atau jazmkah. Maka kita tahu salah satu di antara yang dihukumi rafa' siapa saja. Yang pertama al-fa'il ya. Ada naib fa'il kita belum belajar, ada. Yang kedua al-mubtada. Yang ketiga ada al-khobar. Kemudian yang dihukumi nasab apa saja? Yang dihukumi nasab ada al-maf'ulu bihi. Yang kedua ada al-dharfu. Yang dihukumi majrur siapa saja? Ada al-mudhafu ilaih ya. Yang kedua ada al-ismu ba'da harfil jar, isim setelah huruf jar. Kapan dia dihukumi jazm dan kita bilang majzum? Al-mudhari, al-mu'rab. Ingat harus ada kata mu'rab. Idza dakhala alaihi jazimun. Ya. Kita bilang dia itu majzum. Jadi harus kita pahami ummahat, marfu, mansub, majrur, majzum ini adalah julukan untuk kata-kata yang mu'rab. Maka kalau kita perhatikan ada misal ya, misal. Kita bilang al-masjidu jamilun. Masjid itu indah. Maka kita bilang tentukan dulu kedudukannya al-masjid apa? Kita bilang dia itu mubtada ya. Jamilun ini khobar, mafhum ya, mudah. Maka selanjutnya kita lihat mubtada itu dihukumi apa? Di tempat mana mubtada itu? Ummahat. Di rafa ya. Di rafa, mubtada dan khobar dua-duanya rafa. Maka kita sebutkan mubtadaun. Ingat al-masjid mu'rab atau mabni? Ustaz bisa masjidu, masjidah, masjidi dia mu'rab. Maka kita bilang marfu'. Wa alamatu, dan tanda raf'ihi, rafanya adalah ad-dhammah. Jamilun ini adalah khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah juga. Mudah Ustaz, mudah. Bisa contoh yang lain misal ya, ada nasara hamidun zaidan. Kedudukan dari Zaid, Hamid menolong Zaid. Zaid ini berarti sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Maka kita bilang maf'ulun bih. Di mana maf'ulun bih itu? Oh, dihukumi nasab. Dia itu mu'rab Ustaz. Maka kita bilang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Seperti itu. Ya. Jadi istilah marfu, mansub, majrur, majzum itu adalah istilah untuk kata yang mu'rab. Sekarang perhatikan hal ini, ummahat. Ketika Anda bilang huwa jalisun. Kita tahu kedudukan dari huwa adalah mubtada.
Jalisun ini adalah khobar. Na'am, mafhum Ustaz. Selanjutnya, huwa ini apakah bisa kita bilang marfu mahal? Tidak. 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 Kenapa? Karena Mabni dia ini Mabni. Mabni. Domir. Jadi bagaimana dong? Maka ada tata cara di sini ya. Tata cara mengi'rab kata yang mabni. Yang pertama, tentukan atau sebutkan namanya. Sebutkan nama. Yang kedua, dia tentukan mabni. Kalau mau lebih jelas, dia tuh mabni ala apa? Mabni ala dhammi kah? Atau mabni ala al-fathi kah? Ala al-kasri atau ala sukun? Boleh ya. Yang ketiga, kita bilang fi mahalli. Ini urutan tata cara yang mengi'rab kata yang mabni ya. Fi mahalli raf'in kah? Nasbin kah? Jarrin kah? Atau jazmin kah? Ustaz, fi mahal. Mahal itu apa Ustaz? Mahal itu tempat. Kita tidak bisa bilang dia marfu, maka kita bilang dia itu di tempat rofa. Atau di tempat nasab, di tempat jar atau jazm. Jadi Ustaz, fi mahalli raf'in nasbin jarrin atau jazmin ini adalah istilah atau julukan untuk kata yang mabni sebagai pengganti dari istilah marfu, mansub, majrur, sampai majzum. Kemudian yang terakhir, setelah kita sebutkan fi mahali apa, yang keempat sebutkan kedudukannya. Kedudukannya. Ya, kita dulu sudah bahas ini. Jadi, huwa kita sebutkan dia namanya siapa huwa ini? Domir. Dhamir. Domir. Kita sebutkan dia itu adalah dhamir. Kemudian kita bilang mabni, ya. Di tempat mana? Fi mahalli, di tempat mana? Raf'in. Kan kita tahu dia mubtada. Mubtada itu di tempat rofa. Maka kita bilang fi mahalli raf'in. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Karena dia sebagai mubtada. Ini dia urutan tata cara mengi'rab kata yang mabni. Ya. Maka hal demikian berlaku juga. Mana ya tadi ya? Kita sedang, nah ini dia. Hal ini berlaku juga ketika kita mengi'rab kata yang mabni. Tetapi ada yang menjazmkan. Bagaimana? Kita tidak mungkin dan tidak bisa bilang majzum. Maka tadhabna dan yadhabna kita bilang fi'lun mudhari'un. Kita sudah sebutkan namanya. Kemudian yang kedua, sebutkan mabni. Mabniun ala sukun. Selanjutnya, fi mahalli. Di tempat apa? Sukun ya. Di tempatnya ada 4. Rof'in, nasbin, jarrin, jazmin. Mahalli jazmin. Beres. Kita tidak sebutkan kedudukannya karena ya banyak hal yang tidak bisa Anda sebutkan lagi ya. Cukup itu. Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun fi mahalli jazmin. Oleh siapa? Biasanya kalau fi'il. Oleh siapa? Fi mahalli jazmin bila an-nahiyah. Oleh siapa? Bi, oleh la an-nahiyah. Kemudian kita bilang an-nun dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Jelas Ummahat? Jelas? Ya, sorry. Nah, Ustaz, itu ya, silakan. kemarin tuh ada wujuban tuh maksudnya apa Ustaz ya? Ujuban apa Yang domirun mustatirun wujuban itu loh Ustaz. Taib. Nah, anak tampung. Kita akan bahas di akhir. Jadi, kapan kita bilang
fa'ilun marfu' alamatu apa? Dhamir mustatir jawazan atau wujuban. Kapan kita bilang wujuban dan kapan bilang kita jawazan? Taib. Ana simpan dulu, nanti ana bahas di akhir. Taib. Kita kembali kepada pembahasan awal. Ya. Kita sedang membahas la an-nahiyah. Sudah tahu kan ya apa fungsi dari makna la an-nahiyah? Melarang, janganlah. Kemudian tanda masing-masing fi'il mudhari yang kemungkinan dimasuki oleh la an-nahiyah. Sampai sana bisa difahami Ummahat? Mafhum? Insyaallah Ustaz. Baik. Ustaz. Sekarang kita akan membahas yang namanya la dan ma. Keduanya an-nafiyah. Keduanya maknanya an-nafiyah. Fungsinya an-nafiyah, yaitu apa? Menafikan. Jadi an-nafiyah itu dari kata an-nafyu. Kebalikannya itu al-wujud atau al-itsbat. Al-itsbat. Al-wujud itu ada. Kalau an-nafi maksudnya tidak ada, ghair mawujud, tidak ada. Ustaz, maksudnya bagaimana? Perhatikan. Ma dan la ini artinya tidak. Jadi menafikan hal setelahnya. Kalau Anda bilang misal ajlisu, saya duduk, maka ini terjadi yang namanya saya duduk. Saya duduk. Jadi Anda ingin memberitahukan bahwa saya duduk, memang terjadi saya duduk gitu ya. Misal saya sedang duduk. Tetapi kalau Anda dahulukan oleh la ajlisu. La ajlisu. Atau Anda bilang ma ajlisu. Saya tidak duduk. Maka tidak terjadi dan tidak ada sama sekali ajlisu Ummahat. Itu makna an-nafi. Tidak duduk ya, maksudnya tidak terjadi saya duduk. Mudah ya. Anda ingin menegaskan saja makna an-nafi. Maksudnya tidak terjadi sama sekali fi'il setelahnya. Makna an-nafyu jelas Ummahat, faham ya? Ustaz. Paham Ustaz. Baik. Sekarang Ustaz, ma dan la ini Ana ingin bilang ketika masuk ke al-mudhari. Ini yang ingin Ana jelaskan. La dan ma ketika masuk kepada fi'il mudhari ada perbedaan. Kita tahu bahwa al-mudhari menunjukkan waktu dua hal ya. Menunjukkan waktunya itu sekarang, kita bilang al-hal, atau akan datang. Dan kita bilang al-mustaqbal ya. Masa yang akan datang. Nah, ketika di sini ada al-mudhari', kemudian ada la di sini di sebelumnya, maka fi'il mudhari'nya pasti untuk al-mustaqbal. Kalau ada ma kemudian al-mudhari', maka sama dengan fi'il mudhari'nya pasti untuk sekarang. Kok lampau? Pasti untuk sekarang atau al-hal. Jadi kalau kita perhatikan misal apakah kamu faham? Kemudian saya jawab ma afhamu. Al-an. Saya tidak paham sekarang. Jadi ketika ma masuk ke fi'il mudhari, ma-nya ini menunjukkan fi'il mudhari'nya itu pasti untuk sekarang. Ya. Kalau misal saya mendengar kamu itu akan pergi liburan di bulan depan. Apakah kamu betul akan pergi? Misal Ana jawab la adhabu. Saya tidak pergi. Maksudnya kapan? Di masa yang akan datang. Saya tidak pergi. Ya. Saya tidak pergi. Itu fungsi makna dari an-nafyu
Kemudian ma dan la ketika masuk ke fi'il mudhari, menjadikan fi'il mudhari itu untuk waktu mustaqbal untuk la, waktu sekarang untuk ma. Jelas ummahat hal demikian? Allah Ustaz. Nah, sekarang ma dan la ini tidak memansubkan, tidak menjazmkan. Jadi tidak beramal memansubkan atau menjazmkan. Maka fi'il mudhari setelahnya pasti marfu. Ya. Misal ana bilang la azhabu. Tetap saja marfu. Kemudian ana bilang ma afhamu. Saya tidak paham, tetap saja marfu. Ya. Tidak beramal apapun kecuali dalam segi makna tentunya. Jelas ummahat? Ada pertanyaan tentang la dan ma ini? Jelas ya? Nah, ummahat masih hadir? Ada ummahat? Alhamdulillah. Nah, tadi kalau tidak ada pertanyaan, Ana jawab tadi pertanyaan ya. Pertanyaan sebelumnya bahwa Ustaz, Ana sering dengar kita bilang wafa'iluhu. Wafa'iluhu dhamirun mustatirun. Ada jawazan, ada wujuban. Kemudian ada takdiruhu. Apa gitu ya. Wafa'ilu dhamirun mustatirun. Biasanya memakai fihi juga ya, mustatirun di sana, di tempatnya. Kadang-kadang juga ada yang tidak meringkasnya dan bilang wafa'ilu dhamir mustatir jawazan. Biasanya mustatirun fihi, dia itu jadi taib, ana jelaskan satu-satu, afwan. Ana jelaskan satu-satu. Ketika ana bilang misal zahabtu atau zahabna atau zahaba. Untuk zahab tu fa'ilnya mana ummahat? Atta. Atta. Zahabna fa'ilnya? Anna. Zahaba fa'ilnya? Alif. Al-alif. Maka fa'ilnya ini berupa isim zahir. Isim dhamir kok isim zahir? Dhamir baris sebetulnya. Jadi berupa kata yang nampak jelas. Ya. Fa'ilnya berupa kata yang jelas, nampak dan jelas. Zahaba ta'nya ada, na-nya ada, alifnya ta. Tetapi ada kalanya fa'il itu ketika ana bilang seperti ini, misal zahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Fa'ilnya mana ummahat? Zaidun. Ini fa'il. Ada kalanya juga zahabat Fatimatu. Mana fa'ilnya ummahat? Fatimah. Nah, sekarang ana bilang kadang-kadang orang Arab itu menghapuskan isim setelahnya yang tadi kita sebutkan sebagai fa'il. Kadang-kadang dihapus. Maka yang tersisa hanya zahaba dan zahabat. Dan kita bilang ini adalah jumlah fi'liyah. Mesti ada yang namanya fi'il dan fa'il. Kita tahu zahaba ini fi'il, zahabat ini juga fi'il. Mesti ada fa'ilnya. Na'am, mana fa'ilnya? Tidak ada. Maka kita bilang ketika tidak ada fa'il yang tadi contohnya Zaid, atau tidak ada fa'il yang tadi contohnya Fatimah, tidak ada isim yang menjadi fa'il setelahnya, maka di dalam zahaba ini sudah include, sudah
ada dhamir yang sebagai fa'il. Apa perkiraannya? Fa'ilnya tuh huwa. Jadi sekedar kita bilang zahaba, di sini tuh sudah include termasuk fa'ilnya huwa. Kapan itu terjadi? Ketika tidak ada isim yang marfu yang sebagai fa'il setelahnya. Gitu. Jadi dhamir tersebut dhamir tersembunyi yang ada di zahaba, takdirnya apa? Huwa. Begitu pula zahabat tadi untuk perempuan. Sekedar kita bilang zahabat dan kita tidak sebutkan atau dihapus, tidak ada Fatimah atau kata-kata yang sejenisnya sebagai fa'il, maka di zahaba ini sudah include fa'ilnya, takdirnya hiya. Nah, fa'ilnya itu tersembunyi berada di zahaba dan di zahabat. Maka ketika mengi'rab, bagaimana kita mengutarakannya? Mengutarakannya di zahaba dan zahabat ini wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah berupa dhamir. Dhamirnya mana? Mana enggak ada dhamir. Dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersembunyi. Mustatir itu kita bilang tersembunyi. Di mana fihi? Ya, fihi. Kadang-kadang ada yang bilang sebut fihi atau tidak. Nggak apa-apa, dua-duanya boleh. Perkara ini jangan terlalu dirumit-rumitkan. Mustatirun fihi, tersembunyi di sana. Takdirnya apa? Untuk zahaba, takdiruhu ada huwa, untuk zahabat takdiruhu ada hiya. Baik. Sampai situ Anda belum menjelaskan kepada pertanyaan inti jawazan dan wujuban. Anda ingin tanyakan, apakah jelas pembahasan dhamir mustatir ini apa? Kita faham, kenal, familiar? Jelas, Mahat? Insyaallah Ustaz. Nah, baik. Selanjutnya. Kalau kita perhatikan, dhamir mustatir itu ada di fi'il madhi. Ini zahaba dan zahabat, ini fi'il madhi. Ya. Di fi'il madhi tidak ada yang lain. Untuk tasrif huwa dan untuk tasrif hiya, ketika tidak ada fa'ilnya berupa isim zahir setelahnya, maka dhamir mustatir. Sisa tasrif di fi'il madhi, pasti fa'ilnya itu berupa kata yang nampak dan jelas. Dhamir-dhamir setelahnya. Pasti. Kemudian di fi'il mudhari yang bisa memungkinkan menjadi dhamir mustatir itu untuk tasrif alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Untuk apa? Untuk yadhhabu. Ini untuk huwa ya, tasrif huwa. Kemudian hiya tadhhabu juga. Kemudian ada anta tadhhabu juga, anta tadhhabu. Kemudian ada ana azhabu. Dan ada nahnu, yaitu nadhhabu. Naam. Seperti itu. Ini dia yang kemungkinan fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Sisanya tidak mungkin. Sisanya berarti al-af'al al-khamsah, yadhhabuna. Fa'ilnya apa? Waw. Yadhhabna. Fa'ilnya apa? Nun ya. Jadi yang kemungkinan itu alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Ketika tidak ada isim setelahnya di sini, maka tentu kita bilang seluruhnya kita bilang wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Bisa kita bilang fihi boleh ataupun tidak, nggak apa-apa. Mustatirun takdiruhu, perkiraannya apa? Untuk yadhhabu berarti huwa. Kemudian bisa hiya untuk tadhhabu, bisa anta takdiruhu, bisa ana takdiruhu ana ya, untuk bisa juga nahnu takdiruhu nahnu. Nah, sekarang ana ingin bahas sekarang mustatir. Tersembunyinya itu kadang-kadang bisa jawazan, bisa
wujuban. Mustatir itu tersembunyi, jawazan itu boleh, wujuban itu wajib, harus. Jadi maksudnya boleh tersembunyi, boleh tidak. Kalau wujuban harus tersembunyi. Hai. Kapan Ustaz? Kapan kita bilang dhamir mustatir jawazan? Kapan kita bilang dhamir mustatir wujuban? Ringkasnya kita bilang wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan. Pasti takdiruhu huwa atau hiya. Pasti tidak ada yang lain. Bentuk tasrif yang ini. Kalau di fi'il madhi berarti ada dhahaba. Di fi'il di madhi juga ada dhahabat. Di fi'il mudhari ada yadhhabu dan tadhhabu untuk hiya. Jadi dhamir mustatir jawazan itu untuk tasrif huwa dan hiya. Dan kita bilang wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban, ya. Takdiruhu berarti sisanya di fi'il mudhari. Karena di fi'il madhi sudah diambil dua-duanya, huwa dan hiya, yang kemungkinan menjadi dhamir mustatir. Berarti takdiruhu anta, ana, atau nahnu. Ini pasti semuanya dhamir mustatir wujuban. Ana rasa sangat-sangat jelas ya. Jelas Ummahat? Ya, Insyaallah, Ustaz. Nah, gitu. Jadi kapan kita bilang mustatir jawazan dan wujuban? Ini dia, huwa dan hiya. Kapan, di mana? Fi'il madhi dan mudhari. Wa fa'ilu dhamir mustatir wujuban takdiru an, anta, ana, dan nahnu. Ini baru di fi'il madhi dan mudhari. Satu lagi di fi'il amr. Di fi'il amr itu kan semuanya untuk khitab ya. Untuk khitab kan. Dari anta, misal antuma, antum, kemudian ada anti, antuma, dan antun. Dari seluruh tasrif ini, mana yang kemungkinan ada dhamir mustatir? Ingat, untuk tasrif yang mana dhamir mustatir? Kira-kira yang mana? Anta. Anta kan? Iya. Anta hanya ada satu ini. Iya. Jadi kita memiliki huwa hiya, ana, anta, ana, nahnu. Di sini tidak ada dhamir-dhamir tersebut kecuali anta. Jadi yang kemungkinan menjadi wa fa'iluhu, kita bilang wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ini di mana? Di fi'il amr. Beres. Seperti apa? Idhab. Ini untuk anta. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Kalau idhaba, ini untuk antuma alif fa'ilnya. Idhabu, fa'ilnya mana? Waw. Idhabi, fa'ilnya ya. Idhabna, fa'ilnya apa? Nun. Jadi yang berupa dhamir mustatir hanya anta. Mustatirnya wujuban. Taib. Ana sebetulnya bisa menjelaskan apa itu wujuban. Kenapa harus mustatir wujuban? Kenapa harus jawazan? Ini nanti ada pembahasan sedikit ya. Tapi ana rasa ringkasan ini sudah sangat-sangat jelas ya. Nah, ada lagi pertanyaannya Ummahat? Kenyang Ummahat, kenyang? Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, ini daras ke-15 ya. Gak apa-apa. Ana nanti akan minta i'rabkannya mendadak saja. Jangan Ana kasih tugas. Kalau kasih tugas biasanya persiapan dengan baik. Ana tes satu-satu saja nanti secara acak.
mana katanya dan orangnya tentunya. Nah, terakhir sebelum Ana tutup, silahkan apakah ada pertanyaan Ummahat? Kita sudah di pertengahan di tengah jalan ya. Sudah di tengah jilid kedua ini, dan Ana pastikan jilid kedua ini memiliki bagi yang berhasil tentunya akan memiliki pondasi yang kuat ketika masuk materi di atasnya tentunya. Bahkan ketika membaca dan mengirob, tentu ini bekal yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat urgent ya. Taib, kalau tidak ada, Ana cukupkan. Syukron jazilan Ummahat. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi